Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Tatkala turun firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sebuah ayat yang menunjukkan betapa sempurnanya nikmat yang Allah berikan. Allah sempurnakan bagi kita agama Islam ini. Dan Allah ridha Islam sebagai agama kita. Nikmatnya disempurnakan. Tapi sebagian kita mungkin tidak pernah bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Nikmat menjadi seorang muslim. Yang hari ini kita belajar tentang bagaimana adab membaca Al-Quran. Sebuah kitab yang Allah turunkan dan menjadi pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Maka ini merupakan nikmat yang agung. Maka pujilah Allah Azza wa Jalla dan bacalah Al-Quran. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau pernah bersabda mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Di saat manusia membuat berbagai macam nominasi, berbagai macam perlombaan, berbagai macam kriteria untuk menunjukkan ini orang yang baik, orang yang paling bagus, orang yang paling indah. Ya, kita melihat berbagai macam perlombaan dibuat oleh manusia. Mulai dari nyanyi, joget, mungkin olahraga atau apa macam-macam. Kita bersyukur kepada Allah tatkala dijadikan orang yang belajar Al-Quran. Orang-orang banyak gak ngerti siapa sebenarnya yang terbaik. Dan Nabi alaihissalatu menjelaskan kepada kita agar kita tahu, agar kita sadar, dan agar kita bersyukur atas nikmat yang diberikan tatkala seorang berada di pondok tahfidz, berada di rumah Quran, atau dia di rumahnya tapi dia fokus belajar Al-Quran, ngaji. Dan bagi mereka yang mengajarkan pula, kalian adalah yang terbaik. Semua medali yang didapatkan oleh para pemenang dalam sebuah acara, semua piala yang diangkat dan dibanggakan oleh para juara, semuanya akan ditinggal. Tapi Quranmu engkau akan bawa. Kau bawa ke dalam kuburmu. Di saat orang tuamu tidak lagi mendampingi. Di saat orang-orang yang mencintaimu pergi meninggalkan. Di saat kelezatan dunia sudah tidak dapat engkau rasakan, Quranmu hadir bersamamu. Maka coba rasakan ketika seorang menghafal Quran, ya. Ini khususnya buat para santriwati, para santri yang sedang menghafal Quran. Engkau rasakan ketika kau tambah satu ayat. Ya Allah, mudah-mudahan akan tambah derajatku nanti. Semakin banyak yang dapat menyelamatkanku dari azab. Quran ini
akan memberikan syafaat. Engkau keluar dari kuburmu. Yang Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada saat orang-orang kabur meninggalkan saudaranya, ibu dan bapak, anak-anak dan istrinya, atau istri dan anak-anaknya. Mereka semua akan meninggalkan. Tapi Quran akan hadir bersama. Di padang mahsyar tatkala engkau dikeluarkan dari kuburmu, Quran menyambutmu. Dan engkau mungkin tidak kenal sama dia. Engkau tidak pernah melihat dia dalam wujud yang diwujudkan seperti manusia. Dia akan hadir dalam sosok seorang yang pucat. Tapi dia menyambut. Dia tidak meninggalkan. Lalu dia bertanya kepadamu, "Ata'rifuni? Kau kenal sama aku?" Kata dia, "Enggak, kamu siapa?" Qur'anuka, aku Qur'anmu, yang membuatmu begadang di malam hari, yang membuatmu merasa lapar dan haus di siang hari. Aku Qur'anmu. Setiap pedagang akan berada di balik dagangannya, dan aku akan berada bersamamu dan di balik semua dagangan itu. Itu Quran. Dan Nabi menjelaskan kepada kita. Sebagian kita masih tidak tertarik, merasa capek, lelah menghafal Quran. Wallahi, ini yang akan setia bersama. Dan tatkala engkau masuk ke surga Allah, untuk penentuan derajat, kalau orang masuk ke hotel, dia akan bawa kartu kamarnya. Dia akan naik lift. Dia di kamar berapa ya? Oh, di lantai 12. Dia akan pencet lantai 12. Tapi di surga untuk yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, yang membaca dan mengamalkannya, bagaimana engkau akan berangkat ke derajatmu? Akan dikatakan kepadamu, Iqra. Engkau mau tahu engkau berada di derajat yang mana? Engkau baca. Baca Quran. Kau akan naik. Terus ya, yang mungkin hafal juz amma, naik. Tambah lagi juz tabarak, naik lagi. Tambah lagi juz yang selanjutnya. Sampai kau berada di akhir ayat yang kau baca. Maka semangat ya untuk belajar Al-Quran. Nih, hari ini kita akan masuk ke pembahasan bagaimana kita lebih menghayati yang kita baca. Karena yang kau baca adalah kitab petunjuk. Bukan kitab permainan. Bukan game. Bukan hiburan. Tapi ini serius. Bukan permainan yang habis itu engkau akan capek, lelah setelah bermain. Ini setelah engkau serius. Setelah engkau sungguh-sungguh. Engkau akan istirahat. Tapi jangan berhenti sebelum sampai ke tempat tujuan. Barakallahu fiik. Nah, silahkan dibaca. Keutamaan menangis ketika membaca Al-Quran. Pada dua subbab sebelumnya telah disinggung dua hal sebagai pengantar agar dapat menangis ketika membaca Al-Quran yang merupakan sifat orang-orang yang arif dan tanda-tanda hamba-hamba Allah yang saleh. Allah Ta'ala berfirman, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Surat Al-Isra ayat 109. Barakallahu fikum. Taib, di sub pembahasan atau dua sub pembahasan sebelumnya, kita berbincang tentang disyariatkannya mentadabburi Al-Quran. Yaitu menghayati, hidup bersama apa yang dia baca. Bukan sekedar membaca.
Makanya kemarin Ana anjurkan, mudah-mudahan sudah dijalankan nih. Udah dijalankan belum Ustazah? Berkaitan dengan anak-anak yang membaca arti Al-Quran tapi dengan halakoh ya. Sudah Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan itu anak-anak dapat menghayati apa yang dia baca. Karena orang itu akan senang dengan sesuatu kalau dia tahu gitu loh. Dia akan benar-benar tenggelam di dalam apa yang dia baca. Kemudian bab selanjutnya kita membahas tentang mengulang-ulangi. Iya. Artinya jangan sibuk. Ini udah waktunya, yang penting selesai. Khususnya mungkin ketika membaca bersama ya. Dari tadarus ada sebuah ayat yang dibaca. Begitu memerlukan untuk berhenti di sana. Engkau ulangin lagi. Diulangin lagi. Dibaca ayatnya, baca arti. Baca ayatnya, baca arti. Sebagaimana kita sudah membahas sebelumnya. Asma binti Abu Bakar. Binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bagaimana dia mengulangi. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Entah berapa lama coba. Sampai Abbad mengatakan, aku berangkat ke pasar, pulang masih belum selesai. Ada sesuatu yang kita cari. Ada berlian. Ada permata yang sedang kita gali. Dan engkau melihat orang yang sedang menggali, mencari barang yang berharga, dia akan gali tempat itu. Dari pagi dia gali. Siang dia masih di sana. Besok dia masih di sana. Sepekan dia di sana. Terus dia gali. Sehingga dia mendapatkan hal itu. Dan kita pun seperti itu. Ketika baca Quran ada ayat, terus kita baca lagi. Ulangin lagi, ulangin lagi. Jadi seperti sesuatu yang sedang, orang tuh kalau maku sesuatu ya. Dipaku, di tembok dia paku. Dia ambil hammer itu. Dia ambil martil. Dia pukul tembok. Gak masuk. Belum masuk nih. Pukul lagi. Belum masuk. 3 kali. 4 kali. Sampai masuk. Itu mungkin diantara manfaat mengulang-ulangi. Dipukul lagi. Dipukul lagi. Pukul lagi. Sampai nancep di hati-hati. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Belum masuk hati kita. Baca lagi. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kalau mungkin seorang bicara pahala Ustaz, tapi kan pahalanya per huruf sama. Ketika engkau mengulangi yang kau baca, tetap per huruf itu engkau mendapatkan. Sekarang orang berpikir, aku baca satu ayat ini berulang kali dengan baca ayat selanjutnya. Hitungannya per huruf tetap. Tapi ada nilai lebih yang kau dapat. Mentadabburi, memahami, menghayati, mengulangi. Telah diulangi. Lalu di sini pembahasan yang kita bahas, meneteskan air mata. Menangis. Engkau sudah pernah menangis ketika membaca Al-Quran? Atau enggak pernah? Yang ada menangis karena kiriman dari orang tua belum nyampe. Menangis karena sakit. Menangis karena sedih. Kucing yang dia pelihara mati. Menangis karena handphonenya dipegang sama orang tuanya. Maka tolong kita berpikir. Karena kita belum menghayati. Dan ana rasa sudah waktunya. Jadi jangan, oh nanti Ustaz, enggak. Kalau
kita bicara anak-anak yang sudah ada di rumah Quran, sudah waktunya untuk menghayati. Dan itu akan menjadi tambahan iman. Akan mengkokohkan hati. Tatkala ada badai yang datang, dia sudah kokoh. Ketika terjadi gempa, saat rumah-rumah roboh, retak, rumah dia. Allah menyebutkan di sini surat Al-Isra, wa yakhruna lil adqani yabkun. Ini sifat orang-orang yang beriman. Sifat hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Mereka menyungkurkan wajah mereka. Yabkun. Sambil menangis. Subhanallah. Ini kita lihat ada ayat-ayat sajidah. Bagaimana tatkala imam membaca itu, sebagian kita cuma sujud. Oh sujud, ya sujud aja. Tapi ada sebagian kita yang sujud karena dia mentadabburinya. Karena dia menghayatinya. Bukan karena ayat ini ayat sajdah. Karena kalau bicara ayat sajdah, ya wajib. Gak wajib sujudnya. Sunnah. Mau sujud fardhu, enggak apa-apa. Tapi kenapa dia sujud? Oh, saya mau ambil pahala sujudnya. Oke, dapat pahala insya Allah. Tapi ada yang menghayati bacaannya, kemudian dia benar-benar sujud mengabdi kepada Allah. Mengatakan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Fa'ahsana suarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Benar-benar dia menghayati ayatnya, menghayati bacaannya. Tatkala imam mengatakan Allahu Akbar, tatkala dia bangkit dari sujudnya, sudah bertambah sesuatu di hati. Wa yaziduhum khusyu', dan mereka bertambah tunduk ya kepada Allah Azza wa Jalla. Quran ini kata Allah Azza wa Jalla, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jikalau kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk, terbelah. Karena takut. Quran ini omongan Allah. Ini firman Tuhan. Allah yang menciptakan langit 7 lapis ya. Yang menciptakan diri kita. Ini loh yang kau baca nih. Ini omongan Allah loh. Bukan omongan manusia. Makanya kenapa dikatakan yang terbaik di antara kalian? Siapa? Yang belajar firman Allah dan mengajarkan. Bukan sedang mengulang-ulangi ucapan manusia. Ketika manusia sibuk belajar syair, menyanyikan lagu. Kita lihat bagaimana sekarang konser ini datangkan. Omongan manusia yang penuh dengan kepalsuan dan kedustaan. Yang hanya mengeluarkan uang dan memberikan hiburan sejenak, kemudian memberikan kesengsaraan. Nah, Quran. Kau baca. Engkau akan jadi orang yang terbaik. Dan hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan. Banyak hadis dan atsar salaf mengenai hal ini, di antaranya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran wabku, fa illam tabku fatabaku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika tidak dapat menangis, paksakanlah dirimu untuk menangis. Barakallahu fikum. Hadis ini dhaif secara sanadnya. Akan tetapi ayat Quran yang tadi kita baca dan praktek
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta percontohan dari para sahabat Nabi sudah sangat cukup untuk menjadi dalil bahwa disyariatkan kita menangis ketika membaca Al-Quran. Kenapa menangis? Ada apa? Engkau baca Quran, lihat ada apa dalam Al-Quran. Supaya engkau tahu. Sehingga orang ketika tahu dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dia akan paham. Loh, kenapa aku kok disuruh menangis ya? Engkau kalau baca berita tentang kematian orang yang kau cintai, engkau akan sedih. Engkau kalau baca informasi akan adanya bencana yang menghancurkan, membinasakan kotamu, engkau akan dikatakan badai ini sedang bergerak menuju kampung halamanmu. Dan rumah-rumah orang akan, gentengnya akan terangkat, temboknya akan retak, binatangnya akan mati. Kok ya Allah sedih ya. Sedih orang itu. Makanya ketika orang itu gak paham, kenapa sih kok disuruh nangis? Karena engkau gak ngerti. Engkau punya perasaan, engkau punya hati. Tapi hanya saja sebagian menggunakan perasaannya tidak di tempat yang seharusnya dia menangis di situ. Kau lihat orang-orang kadang-kadang nonton sinetron, terus tonton nangis. Yang di sampingnya mengatakan, kau kenapa nangis? Ini bohong loh. Engkau tahu ini artisnya pembohong. Ini lakonnya pembohong. Dia melakukan itu fulus. Kita menangis sungguhan. Sedangkan orang yang sedang beraction di film tersebut, di sinetron itu bohong. Dia membohongin kita dan dia dapat duit. Kita nangis. Ini yang anak katakan menangis tidak di tempatnya. Orang dibohongin itu marah. Tapi dunia itu la'ibun walahun. Permainan buat sebagian orang. Ini tempatnya serius kita di sini. Maka kalau dikatakan kenapa menangis, nanti kita akan bahas lagi di akhir pembahasan ini. Ya, dilanjutkan. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat subuh berjamaah, beliau membaca surah Yusuf. Kemudian menangis hingga air matanya mengalir di atas tulang selangkanya. Dalam riwayat lain, tulang selangka ini apa? Tulang selangkanya. Dalam riwayat lain, Apa? Tulang selangka itu apa? Coba Ana mau lihat di selangka. Nah, tahu tulang selangka? Tulang selangka itu tulang yang menyambung antara leher sama dada. Turquah, bahasa Arabnya itu turquah. Jadi ini tulang selangka yang kalau lihat tenggorokan kita ada lubang di sini. Nah, tulang yang di pundak ini yang di sini ini yang nyambung itu namanya tulang selangka. Iya. Baik, lanjutkan. dalam riwayat lain, ketika sholat Isya, ini menunjukkan berulangnya kejadian ini. Dalam riwayat lain, beliau menangis hingga tangisannya terdengar dari belakang saf-saf salat. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Ini menunjukkan berulang kali itu terjadi dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau jadi imam. Jadi kadang-kala ada orang kalau jadi imam jangan nangis. Kalau nangis sendirian supaya nggak riya. Ini bukan hubungannya dengan riya atau tidak riya.
Tapi hubungannya dengan tadi, ketika seorang membaca Al-Quran, dia jadi imam, dia baca Quran. Ketika dia mentadaburi, dia benar-benar tenggelam dalam apa yang dia baca. Dia bukan sedang berpikir bagaimana makmumnya melihat imamnya bagus, bacaannya, bisa menangis imamnya. Itu urusan hati, dan kita tahu orang-orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah Azza wa Jal, maka Quran akan menuntut dia dan neraka akan jadi tempat. Jadi kita yang jadi makmum, kalau imamnya nangis jangan suudzon sama imam. Engkau urusin dirimu. Kecuali imamnya melakukan sesuatu yang menyimpang, tidak sesuai dengan syariat. Kalau ternyata imamnya menangis karena memang seperti itu sunnahnya, maka gak apa-apa. Engkau kalau bisa ikut nangis, bukan malah mengkritis imamnya. Jadi orang ada terus terang, Anda pun merasakan kadang-kala jemaah. Ketika Anda jadi makmum, ya kadang-kala pikiran kita kemana? Ketika Anda lihat imamnya nangis, ya Allah, Anda kembali. Apa yang dibaca imamnya sampai membuat dia menangis? Apa? Biasanya imam itu akan mengulangi bacaannya. Diulangin lagi. Engkau jangan mengatakan, ini diulang-ulangin terus. Kapan selesainya? Engkau ikut dan tenggelam dalam apa yang dibaca. Ini disebutkan. Bagaimana saat Nabi SAW sakit keras ya. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suruh Umar. Soalnya Abu Bakar kalau jadi imam, dia boleh jadi suaranya nggak sampai ke belakang karena dia tenggelam dalam tangisannya seperti itu. Arti itu terjadi dengan para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran, mereka menangis. Abu Bakar seperti itu. Ternyata Umar juga seperti itu. Disebutkan di sini. Ada riwayat itu sedang sholat subuh. Ada riwayat sedang sholat isya. Dan di riwayat lain disebutkan tangisannya terdengar dari belakang sof. Artinya kan ada imam sudah berusaha menahan ya. Kemudian dia menangis. Apalagi sekarang. Sekarang ini imamnya sudah menyembunyikan tangisannya. Tapi karena mic ada di mulutnya. Dikit dari segukan dia ketika menangis di belakang terdengar. Jangan suudzon. Apa yang belum kau lakukan? Menangis bersama. Engkau tadabburin. Karena kalau engkau sudah ada perasaan buruk kepada imam, selesai, engkau nggak akan ada manfaat. Engkau tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang dibaca imam. Karena engkau sedang sibuk berburuk sangka sama imamnya. Nangis. Baik, dilanjutkan. Abu Raja' berkata, aku melihat Ibnu Abbas sedang di bawah kedua matanya terdapat bekas air mata seperti tali tinggal usang. Allahu Akbar jamaah. Kita itu khususnya yang sama sih laki-laki sama perempuan, hanya saja mungkin perempuan lebih sangat peduli dengan wajahnya. Dia ingin wajahnya istilahnya glowing ya. Yang laki-laki juga pakai perawatan ini itu macam-macam. Mereka kepingin tampak tampan, cantik, menarik, mempesona. Nih sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, yang Nabi secara khusus berdoa buat dia, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajarkan kepada dia ta'wil, yakni tafsir. Wajahnya. Orang kalau melihat Abdullah bin Abbas itu
Ada garis hitam di sini. Seperti talinya sandal. Kenapa? Tetesan air mata. Terus air mata itu. Ini sesuatu yang mungkin jarang ditemukan sekarang. Kita akan melihat ada orang menangis, mungkin kita lihat ada seorang wanita tua atau apa ya. Orang tua ada garis seperti jalannya air mata. Karena dia sedih tinggal mati anaknya. Terus dia menangis. Menangis, terus ingat sama anaknya menangis lagi, ingat sama ininya nangis lagi. Jadi garis yang ada di wajahnya bukan karena takut sama Allah, bukan karena menangis disebabkan baca Al-Quran, tapi karena kesedihan dia terhadap urusan dunia. Ada, kita masih melihat. Ana rasa itu ada, dan mungkin sebagian kita melihat. Orang-orang yang menangis karena sedih. Kehilangan sesuatu di dunia ini. Baik, lanjutkan. Abu Salih berkata, kelompok penduduk Yaman mendatangi Abu Bakar, lalu membaca Al-Quran dan menangis. Maka Abu Bakar berkata, begitulah kami dulu. Masya Allah, kita lihat di sini juga. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang sunnah yang mereka alami dahulu. Ini orang-orang Yaman baca Quran, menangis. Maka Abu Bakar tidak melarang mereka. Bahkan membuat sebuah pernyataan. Hakadha kunna. Dahulu kita seperti ini. Ya, iman itu naik turun. Ujian dan cobaan dunia terkadang membuat sebagian kita tetap membaca Al-Quran. Tapi tidak ada lagi yang namanya tadabbur. Tidak ada lagi yang namanya pengulangan dan kita baca. Apalagi sampai menangis. Yang ada, yang penting hari ini aku sudah baca Quran. Baik, lanjutkan lagi. Hisham berkata, aku pernah mendengar tangisan Muhammad bin Sirin pada suatu malam ketika ia sedang salat. Muhammad bin Sirin, imam min a'immatit tabi'in ya. Bagaimana beliau meninggal tahun 110 kalau nggak salah. Bagaimana Hisham mendengarkan tangisan Muhammad bin Sirin di rumahnya ketika sedang sholat. Artinya sholat malam. Apalagi rumah dulu nggak kayak rumah sekarang. Atau ke rumah-rumah di kampung kadang-kala ya. Kalau kita lihat, enggak lah. Sekarang ini juga banyak rumah yang nempel jamaah. Dengan rumah orang lain, perumahan khususnya kadang-kala satu tembok ya. Sehingga dia dengar omongan yang ada di balik tembok tersebut. Atau memang rumahnya itu berada di gang, ada orang lewat kadang-kala terdengar dengan apa yang dia baca. Dia mendengar Muhammad bin Sirin menangis di malam hari ketika sholat. Ini menunjukkan mereka menghayati Al-Quran. Dia sedang sholat bukan ingin didengar sama orang. Ya memang dia sedang sholat. Baik. Dilanjutkan. Masih banyak atsar yang tak terhitung. Semoga yang kami sebutkan sudah cukup. Wallahu a'lam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata, tangisan itu dianjurkan ketika sedang membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaannya. Ia katakan, caranya yaitu menghadirkan perasaan sedih di hati dengan memperhatikan ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran, berbagai perjanjian yang ada di dalamnya. Nah, Kemudian afwan, ini
ini diganti, bukan berbagai perjanjian ya. Tapi bermakna berbagai ancaman berat. Kalau disebutkan memperhatikan ancaman di surat Al-Quran, berbagai ancaman hukuman yang berat. Iya, berbagai ancaman hukuman yang berat yang ada di dalamnya. Berbagai ancaman hukuman yang berat yang ada di dalamnya. Tunggu sebentar. Al-wa'id syadid yang berat. Taib, nah. Kemudian menyadari kelalaiannya dalam hal itu. Taib, sebelumnya ya. Jadi sini ada yang pertama memperhatikan ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ditambahkan berbagai macam kemudian hukuman berat yang ada di dalamnya. Ditambah lagi perjanjian, betul perjanjian ini berbagai macam perjanjian dan kesepakatan yang ada di dalamnya. Baik. Kemudian menyadari, dibaca. Kemudian menyadari kelalaiannya dalam hal itu. Jika belum bisa bersedih dan menangis bagaimana yang terjadi pada orang-orang pilihan, hendaklah ia menangis karena ketidakmampuannya. Padahal ini merupakan musibah besar. Barakallahu fiik. Jadi jamaah di sini jawaban untuk mereka yang bertanya bagaimana caranya supaya bisa menangis. Maka yang pertama, dia harus menghadirkan kesedihan. Jadi kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, itu perlu dihadirkan. Karena ini menjadi pemicu orang menangis. Baik, bagaimana cara menghadirkan kesedihan itu? Maka langkahnya, tips dan kiatnya adalah merenungkan. Di sini memperhatikan, merenungkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja disebutkan dalam Al-Quran? Di situ ada ancaman. Di situ ada hukum-hukum berat. Bagaimana tatkala dia membaca umpamanya firman Allah yang berkaitan dengan azab ya. Contohnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Atau dia membaca firman Allah kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka matang, masak, kami gantikan mereka dengan kulit-kulit yang baru agar mereka merasakan. Ketika membaca firman Allah, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dharid. Dia pikir ya Allah. Dia bayangin hukuman-hukuman berat yang Allah berikan. Bagaimana teriakan penghuni neraka. Wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Kalian tetap enggak akan keluar dari neraka. Hadirkan itu. Kemudian perjanjian. Allah mengambil berbagai macam perjanjian. Kalau bicara perjanjian kita sama Allah untuk mentauhidkan Allah. Kesepakatan kita sama Allah yang kita juga sudah nyatakan hal itu, kita tidak mau berbuat dosa. Kita akan taat dan patuh sama Allah. Tapi kita berbuat dosa. Kita berbuat maksiat. Kita melanggar. Di sini timbul rasa takut. Aku ini melanggar. Aku ini sedang menyimpang. Aku ini sedang tidak taat. Maka di situ timbul ketakutan akan diazab sama Allah. Kita sudah baca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan azab. Maka kemudian menetes itu air mata.
Nggak bisa Ustaz. Iya. Sebagian kita nggak bisa. Anda pernah bertemu dengan seorang perwira tinggi ya di kepolisian. Dia cerita waktu itu haji sama kita. Dia mengatakan, Ustaz, ana ini nggak pernah nangis, Ustaz. Nggak pernah nangis, Ustaz. Terus kapan? Ana pernah nangis sekali, Ustaz. Nangis ketika ana kalau nggak salah jadi bintang 1 ya. Dia akan diperkenankan untuk memberikan sambutan atau apa. Ana nangis itu karena ana mengatakan seharusnya sudah sejak dulu ana jadi bintang 1. Dia menangisnya karena sedih bercampur marah. Kecewa. Itu aja ana nangis. Kau nangis karena Allah. Kau kayak gak pernah Ustaz. Maka di sini disebut Al-Imam Al-Ghazali. Jika dia nggak mampu, maka hendaklah dia menangis karena nggak mampu. Kok nggak bisa aku? Ini musibah ini. Betul. Itu musibah yang besar. Gunung aja pecah. Apakah hati kita sudah lebih keras dari batu? Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Nah, membaca dengan tartil. Apa? Membaca dengan tartil. Hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil. Baik, sebelum kita lanjutkan jamaah, apa arti membaca dengan tartil? Apakah maksud membaca dengan tartil itu seperti yang difahami oleh sebagian orang ya, membaca dengan irama yang enak ya? Apakah seperti itu? Artinya kan ada orang yang bacanya, ya kita lihat sebagian para ustadz ya juga ketika jadi imam bacaannya biasa. Nggak seenak bacaan muridnya kadang-kadang. Muridnya punya suara yang bagus ya. Apakah tartil itu menghiasi bacaan dengan suara yang indah, dengan irama yang enak ya. Syekh bin Utsaimin mengatakan tartil Quran itu ada 2. Yang satu wajib, yang satu anjuran. Beliau mengatakan yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan perlahan, menjelaskan huruf-hurufnya dengan jelas. Nggak ada huruf yang kelewat. Jadi dia nggak cepat-cepat. Orang kalau ngomong cepat-cepatnya, kadang-kadang kalau ngomong cepat-cepat ada beberapa huruf yang terlewat. Nggak boleh baca Quran kayak gitu. Jadi semua huruf-hurufnya harus dibaca, dijelaskan. Nggak ada yang disembunyikan. Ini wajib. Beliau menyebutkan jangan sampai seperti sebagian orang ya, yang kadang-kala karena cepat, wawunya nggak kedengaran. Paknya hilang kadang-kala. Lamnya juga tersembunyi. Jadi kalau seperti ini dia membacanya, ditakutkan dia termasuk yang ya memelitir Al-Quran. Mengurang-nguranginnya nggak boleh. Jadi bacaannya harus lengkap. Itu tartil yang wajib. Adapun yang sunnah disebutkan oleh beliau, itu tartil yang lebih menampakkan lagi. Ditambah lagi ya ada tajwid. Jadi kita tahu bicara hukum tajwid ini ada perbedaan di antara para ulama. Jadi ketika orang nggak pakai guna, apakah dia dosa? Ketika dia bacanya umpamanya tidak pakai iklab umpamanya, atau nggak pakai ikhfa umpamanya, selama bacaan itu jelas, dia masuk tartil yang wajib. Walaupun tadi kurang indah bacaannya. Maka yang dianjurkan itu di sini. Dia membaca dengan tajwid ya. Kemudian dia berhenti di setiap ayat. Ini kata beliau, fahadat tartil laisa biwajib. Tartil yang seperti ini nggak wajib. Tapi tartil yang pertama wajib. Ini juga sebagai peringatan buat mereka yang menghafal Al-Quran. Biasanya kalau setoran itu kan,
Dia setoran kalau sama gurunya, sama ustadzanya mungkin benar. Tapi kalau sama sahibnya, gitu kan. Wawunya hilang, fa-nya hilang, lamnya hilang. Temannya juga yang penting anak paham, dia sudah hafal gitu. Enggak. Ingat ada tartil yang wajib di sini. Nah, silakan dilanjutkan. Para ulama sepakat akan dianjurkannya hal itu. Allah Ta'ala berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Al-Muzammil surat 73 ayat 4. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, di sini Imam Nawawi menyebutkan kesepakatan ulama akan dianjurkannya. Tartil yang mana nih? Tadi kan udah disebutkan. Tartil yang wajib sama yang sunnah. Jadi yang mereka sepakati atas dianjurkannya ini tartil yang sunnah tadi. Yang ditambahin tajwid dengan berhenti di setiap ayat ya. Kemudian dengan mengindahkan suaranya. Ini yang sunnah. Adapun yang wajib tetap wajib. Jangan ada pengurangan huruf dalam Al-Quran ketika membacanya. Jadi kalau ada wawu dibaca wawunya. Jangan ditinggalkan wawunya. Ada fa dibaca fa-nya. Ada lam dibaca lamnya. Seperti itu. Dan dalilnya adalah firman Allah. Warattil Qur'an tartila. Dan inilah yang akan diperintahkan kepada seorang yang membawa Al-Quran kelak pada hari kiamat. Tatkala dia masuk surga, dikatakan kepada dia, Iqra wartaqi. Engkau baca. Ini baca umum ya. Dan engkau naiklah kedudukannya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Engkau tartilkan. Itu baca dengan perlahan-lahan. Kemudian hurufnya diperjelas. Lalu kalau mau lebih indah lagi kan, tadi tartil yang mustahab dengan suara yang indah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa ia mendeskripsikan bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bacaan yang jelas huruf per hurufnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, di sini disebutkan ya, mendeskripsikan, ini bahasa yang tinggi banget ya. Artinya mensifati. Mensifati bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW ya. Kita tahu Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau adalah Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana dia ketika mensifati bacaan Nabi SAW? Maka disebutkan di sini qira'atan mufassaratan harfan-harfan. Bacaan yang jelas. Huruf per huruf. Jadi nggak kelewat beberapa huruf. Kita tuh kadang-kala ngelihat orang berzikir aja. Ada orang dia mengatakan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kadang-kala alnya itu hilang. Karena cepat ya. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alnya itu jadi hilang. Karena kecepatan dia baca. Sebenarnya mungkin dia mau nyebutkan. Tapi nggak keluar gitu. Maka tartil itu dikeluarkan huruf itu. Jangan dihilangkan. Makanya orang itu kalau dikatakan, loh engkau tadi baca Alhamdulillah loh. Nggak pakai al. Oh baca Alhamdulillah, engkau nggak dengar. Maka engkau jelasin supaya dengar. Atau engkau sendiri yang dengar ada al itu. Maka jangan terburu-buru ketika membacanya. Karena Allah memerintahkan itu tartil. Jadi ingat, ada tartil yang wajib, ada tartil yang sunnah. Baik, silakan dilanjutkan. Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, pada hari penaklukan Mekah, aku melihat Rasulullah SAW di atas untanya membaca surat Al-Fath secara berulang-ulang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini bukan mengulang-ulang ya, tarji ini yang disebutkan di sini.
bahwa beliau membaca mengulang-ulang ini berkaitan dengan tartil, bukan berkaitan dengan pengulangan. Disebutkan makna tarji' as-saut ya. Suara itu diulang. Jadi bukan bacaannya yang diulang-ulang, tapi suara yang seakan-akan berulang. Disebutkan tardiduhu fil halaq. Yaitu diulang, suara itu diulangi, dikembalikan di kerongkongan ya. Maka mereka mencontohkan, ada beberapa, Anda lihat video para masyayikh ya, ketika mencontohkan, mudah-mudahan nggak salah, ketika Nabi membaca alaihi salatu wassalam, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, jadi ada seperti pengulangan suara, bukan pengulangan bacaannya, tapi huruf itu dengan suaranya, nah, nggak langsung. Ini namanya tartil. Berhenti di situ Nabi. Bahkan tadi ada, entah apa istilahnya itu Ustaz ya, kalau di ilmu qiraat mungkin. Nah, mungkin bisa dibantu dikasih penjelasan. Tafadhali. Ustaz tadi menanyakan apa ya? Masalah tarji' ya, tarji' yang seperti Nabi ketika membaca surat Al-Fatah ya. Ketika beliau mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Apa itu disebutnya dalam ilmu qiraat atau dalam ya ustazah yang pada ngajarin Qur'an ya? Belum ini Ustaz, belum tahu Ustaz. Siap. Tapi biasanya itu kalau kita lihat itu kan harusnya 2 harokat. Nah itu yang sering banyak masalah itu menjadi lebih dari 2 harokat saja. Cuma kalau istilahnya Siap. Iya, kembali ini ke terokan tadi itu ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, ahsanti. Iya, kalau mungkin berkaitan dengan hukum tajwidnya tadi, ada hukum tajwid yang berkaitan dengan 2 harokat bacanya, 4 harokat ya, atau 6 harokat ya. Ini berkaitan dengan suara. Jadi diulanginnya suara di tenggorokan tadi, sehingga bacaannya itu nggak cepet-cepet gitu loh. Dinikmatin bacaan itu. Baik, ini berkaitan dengan tarji' tadi yang masuk dalam bab tartil. Dan ini masuk dalam tartil yang sunnah ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku lebih suka membaca satu surat dengan tartil daripada membaca Al-Quran secara keseluruhan. Baik. Dilanjutkan. Mujahid pernah ditanya perihal 2 orang. Salah satunya membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dalam salat dan yang satu lagi membaca surat Al-Baqarah saja. Sedangkan lama waktu membaca surat, mengerjakan ruku, sujud, dan duduknya sama. Ia menjawab, orang yang membaca surat Al-Baqarah saja lebih afdal. Barakallahu fikum. Yang pertama tolong tadi bicara di surat Al-Fatah secara berulang-ulang. Ini maksudnya tadi bukan pengulangan suratnya, tapi pengulangan suara di tenggorokan. Fatham mubina. Seperti itu mungkin yang dicontohkan para ulama ya. Baik, berkaitan dengan Athar Ibnu Abbas ya. Beliau mengatakan, aku membaca Quran dengan tartil. Tadi ingat tartil yang wajib dengan tartil yang sunnah. Itu lebih aku cintai daripada aku menghatamkan Quran. Tapi nggak sama tartil. Kan ada orang pokoknya baca. Ada orang yang perlahan-lahan dia baca. Itu lebih beliau cintai daripada menghatamkan Al-Quran. Karena di situ ada unsur yang kita bahas tadi. Berkaitan dengan tadabbur, berkaitan mungkin kita mengulangi, berkaitan dengan menghayati kemudian menangis ya. Adapun berkaitan dengan ucapan Mujahid ya. Salah satu muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia ditanya tentang 2 orang. Ini 2 permisalan, contoh langsung.
Kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Sebagian orang berpikir fastabiqul khairat itu di jumlah, di kuantitas. Jadi yang baca 5 juz lebih baik daripada yang baca 1 juz umpamanya. Itu kalau bicara kuantitas. Kalau bicara kualitas, karena di akhirat nanti itu ada hisab penghitungan, dihitung berapa. Ada penimbangan. Penimbangan ini lebih kepada kualitas. Oke, ini bacanya 1 juz ya. Ini bacanya 5 juz. Kalau secara perhitungan lebih banyak yang 5 juz. Tapi secara penimbangan boleh jadi yang 1 juz lebih berat daripada yang 5 juz. Sodakoh. Fulan sodakoh nih 1 miliar. Fulan sodakoh 100.000. Lebih banyak mana? Kalau di hitungan lebih banyak 1 miliar. Tapi di timbangan boleh jadi yang 100.000 ini bisa mengalahkan yang 1 miliar. Kenapa? Yang 100.000 ini orangnya cuma punya uang 200.000. Dia sodakoh 100.000. Separuh hartanya. Yang sodakoh 1 miliar, dia punya uang 1 triliun. Dia sodakoh 1 miliar. Sedikit, hanya berapa persen. Taib. Di sini Mujahid ditanya tentang 2 orang. Yang satu baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Yang satu baca Al-Baqarah saja. Tapi yang jadi masalah ini waktunya sama sebenarnya. Ini baca Al-Baqarah sama Ali Imran contohnya 1 jam. Ini baca Al-Baqarah sama Ali Imran 1 jam setengah. Atau 2 jam. Afwan, bukan kayak gitu. Ini baca Al-Baqarah sama Ali Imran 1 jam. Ini baca Al-Baqarah 1 jam juga. Mana yang lebih utama? Ini ketika sholat ya. Maka dikatakan yang baca Al-Baqarah saja lebih utama. Karena berarti bacaan dia tartil. Bacaan dia berkualitas. Bukan cepet-cepetan. Ini pendapat Mujahid, tapi bukan berarti Mujahid melarang ya. Enggak. Selama dia itu tartil wajib, yang baca Al-Baqarah sama Al-Imran, gak salah dia. Benar bacaannya. Cuma bicara lebih utama. Kualitasnya insya Allah akan lebih baik. Bacaannya lebih indah. Apalagi kalau dibarengi dengan yang namanya tadabbur di ayat tersebut. Nah, silakan lanjutkan. Ia juga melarang membaca Al-Quran dengan sangat cepat yang biasa disebut had. Afwan, ini hadzan, ya had itu juga nama. Cuma di buku bahasa Arabnya disebut hadzramah. Nah, sebentar. Baik. Jadi di bukunya hadzan ka hadzis syair atau hadzramah. Hadzramah itu baca ya seperti melantunkan sesuatu dengan cepat. Itu terlarang ya, apalagi kalau sampai menghilangkan beberapa hurufnya. Nah, lanjutkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata padanya, sesungguhnya aku membaca surat Mufassal dalam 1 rakaat. Abdullah menimpali, dengan bacaan cepat seperti bacaan syair, sungguh ada orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan bacaan mereka tidak melampaui tulang serangka mereka. Akan tetapi Al-Quran hanya akan bermanfaat bila mempengaruhi hati lalu tertanam di dalamnya. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Di sini kita lihat bagaimana para sahabat ya menghadapi para tabi'in sehingga mereka memberikan penjelasan, memberikan pencerahan tentang bacaan Quran mereka. Di sini disebutkan ada seorang yang membaca Mufassal dalam 1 rakaat. Mufassal itu akhir dari Al-Quran. Ada yang berpendapat awal Mufassal itu adalah surat Qaf. Dari Qaf sampai An-Nas. Ada yang berpendapat dari surat Al-Hujurat. Tapi yang jelas
Berapa juz ini? Dari Al-Hujurat ke An-Nas. Itu 1 rakaat dia baca. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menimpali mengatakan, hadzan ka hadzis syair. Seperti baca syair gitu. Yang penting selesai. Cepat-cepatan. Maka Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi gitu. Bukan sekedar untuk dibaca, yang penting dihatamkan. Enggak. Sehingga tadi disebutkan, bacaan itu tidak masuk ke hati, cuma sampai ke rongkongan. Sini, tulang selangkah ini aja. Nggak sampai ke hati. Padahal tujuannya bagaimana hati ini menyerap itu petunjuk-petunjuk, kemudian raganya mengamalkan. Maka Abdullah bin Mas'ud memberikan pencerahan dengan mengatakan, walakin idza waqa'a fil qalb. Nah, akan tetapi Al-Quran, mungkin bahasanya, ya di sini terjemahan bebas. Akan tetapi Al-Quran idza waqa'a fil, kalau Al-Quran itu sampai ke hati, ke jantung ini. Kan tadi ada yang bacaan cuma sampai ke tenggorokan aja. Gak masuk ke hati. Kalau sampai ke hati baru akan bermanfaat. Kalau enggak ya cuma sekedar lewat. Barakallahu fikum. Baik. Dilanjutkan, ini mungkin pembahasan terakhir yang penting buat kita. Silahkan. Asar ini terdapat dalam satu riwayat Muslim. Para ulama berkata, bacaan tartil itu mustahab untuk tadabbur ataupun lainnya. Mereka berkata, oleh karena itu, bacaan tartil dianjurkan bagi orang non-Arab yang tidak memahami maknanya, karena hal itu lebih menghormati dan memuliakan Al-Quran, serta lebih mempengaruhi hati. Masya Allah jemaah, ini pembahasan penting sekali ya. Mungkin sebagian orang berpikir tartil itu kan dianjurkan untuk tadabbur, untuk menghayati. Kita orang-orang Indonesia nggak paham. Buat apa tartil? Berarti kan kita lebih baik mengejar kuantitas. Karena kita nggak paham, maka kita baca cepat-cepatan aja. Sehingga kita semakin dapat banyak pahala. Jadi berharap hadiah aja kita. Maka disebutkan bahwasanya tartil ini dianjurkan bukan hanya untuk tadabbur atau tidak lain, bukan apa? Dianjurkan untuk tadabbur dan untuk yang lainnya. Maka disebutkan orang-orang ajam seperti orang-orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab tetap dianjurkan tartil, diperintahkan tartil. Dia itu. Kenapa? Karena itu akan lebih ada pengagungan kepada Al-Quran. Kau baca Quran ini. Yang benar bacanya gitu. Dan itu juga akan memberikan pengaruh di hati. Makanya kadang-kala pertemuan sebelumnya ya, bagaimana ada seorang ketika baca atau mendengar surat Ar-Rahman dibaca ya dengan tartil, dengan suara yang indah, dia nggak ngerti, tapi dia menangis. Ada pengagungan kepada Al-Quran. Maka semoga kita bisa memahaminya. Tentunya bukan berarti kemudian yang nggak paham Quran ya udahlah. Ana kalau gitu yang penting baca dapat hadiah. Ana juga akan mentartilkannya. Tetap Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Sehingga hendaklah setiap muslim punya semangat di dalam jiwanya untuk memahami Al-Quran. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair Ustaz. Baik, jazakumullah khair atas ilmu yang telah disampaikan. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama kita ambil dari yang sudah masuk pertanyaan melalui chatroom Zoom. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Apakah ketika murojaah hafalan di dalam sholat sunnah ketinggalan satu ayat atau satu huruf, misal awal ayat waw, ada waw, namun tertinggal Ustaz satu ayat atau satu huruf, apakah ini termasuk dosa? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik.
Naam, ahibati fillah, bagi yang meninggalkan satu huruf atau bahkan satu ayat, kalau karena lupa nggak apa-apa. Karena kita tahu di akhir surat Al-Baqarah Allah menceritakan tentang ungkapan orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah, kalau kami lupa atau kami salah, artinya tidak sengaja. Maka insya Allah kadang-kadang kan memang ada orang hafal dia Quran atau dia baru hafal, kemudian dia ingin membaca dalam sholat, kemudian dia baca, ternyata ada wawu yang kelewatan, mungkin ada kesalahan dalam penutup ayat, maka insya Allah nggak apa-apa kalau dia memang tidak sengaja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah barakallahu fikum, jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Silakan kepada partisipan atas nama Anissa untuk langsung berinteraksi secara langsung dengan Ustaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Semoga Ustadz dan keluarga dan juga tim serta panitia mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Ustadz, mohon izin bertanya. Saya masih dalam tahap belajar, Ustadz. Jadi untuk mencari guru itu kok masih agak susah, kebanyakan laki-laki, bagaimana ya Ustadz? Yang kedua, kebetulan putra kami yang pertama ini rencananya mau masuk pesantren. Memang agak sedikit dipaksa dari kami ya Ustadz sebagai orang tua, karena kondisi yang saat ini untuk anak-anak tuh takut pergaulannya memang kurang bagus, dan sebagai orang tua kami menyadari kami ini belum mampu untuk mengajari putra kami, takut kami salah, jadi kami titipkan insya Allah di pesantren sunnah. Tapi kemarin dia itu sepertinya kayak agak yang, mah bisa nggak ya? Tapi saya selalu bilang, insya Allah bisa, kamu harus membuktikan kalau kamu itu bisa, saya bilang gitu. Terus bacaan sholatnya masih salah, insya Allah nanti pelan-pelan belajar sama Ustadz. Minta tolong diajarin yang benar. Yang saya tanyakan, bagaimana ya Ustadz, saya bisa mensupport anak ini yang kadang kayak ngedown atau pikirannya takut mungkin ini gimana ya gitu, terus temanku kok nggak ke sana ke sini gitu Ustadz, kok nggak ke pesantren, mungkin itu Ustadz yang sementara saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa iyyaki na'am. Ya jamaah. Ya alhamdulillah ya, kalau tadi dikatakan semangat belajar tapi sulit mendapatkan guru dari sama wanita. Ini menjadi PR kita bersama ya. Di kampus kita STD Imam Syafi'i juga memang berat mencari ustadzah itu. Karena sebagian ustadzah yang awalnya dia kuliah, kemudian ngajar di tempat kita, tahu-tahu dia menikah, dibawa sama suaminya. Hilang lagi ustadzah. Nanti datang lagi. Juga ada banyak halangan ya ketika ustadzah itu ngajar di tempat kita, tinggal sama suaminya, tapi dia hamil, punya anak, nyusuin, hamil lagi. Memang perjuangan. Perjuangan banget, dan semoga para wanita dikasih pahala yang berlipat ganda atas perjuangan mereka menjadi seorang ustadzah, menjadi seorang pengajar. Di saat lainnya dia harus berkhidmat kepada suaminya, harus sibuk mendidik anak-anaknya, ada banyak hal yang harus dia kerjakan. Mungkin berbeda dengan seorang laki-laki ya, ketika jadi ustadz ya udah, anak-anak diurusin sama emaknya gitu.
Dididik sama anak emaknya, diajarin sama emaknya. Subhanallah, sudah bagi tugas itu. Terus bagaimana solusinya? Kalau memang sulit mencari ustadzah, ya sudah, nggak ada masalah. Dengan ustadz belajar, akan tetapi tetap aturan-aturannya dijaga. Tidak boleh berkholwat ya. Kemudian ketika membaca tidak dengan suara yang dilembut-lembutkan. Seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang perlu dijaga, kemudian cari ustadz yang bertakwa kepada Allah. Karena ada beberapa laporan yang kadang-kala ada ustadz yang mungkin istilahnya genit mungkin. Dalam bahasa beberapa kawan ya, maka tolong dihindarin. Jadi berusaha memang cari ustadz yang menjaga diri, yang dia juga tahu dengan batasan-batasan agama tersebut, sehingga tidak terjadi fitnah ketika sedang belajar. Baik, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan anak yang ini masukkan ke pesantren yang mungkin berat ya. Ya kebanyakan anak-anak berat sebenarnya masuk pesantren. Sebagian mereka juga ada pemaksaan dari orang tua atau sedikit paksaan dari orang tua. Karena anak-anak ini memang banyak yang belum tahu dengan maslahat dia. Maunya dia itu enak-enak. Kalau kita menurutin keinginan anak-anak, anak kita semua sakit. Maunya anak-anak itu makan permen, makan es krim, tiduran, ini, itu, mau bermain-main. Itu maunya anak-anak. Maka di sini tugas orang tua memberikan arahan. Memaksa, ada yang perlu dipaksa. Anak gak mau sholat. Kita paksa, iya. Dipukul. Ketika sudah lewat umur 10 tahun, dia gak mau. Maka di sini kita lihat anak pesantren kan udah 12 tahun biasanya lulus SD umpamanya, atau lewat 10 tahun lah, karena kita tahu Nabi SAW menyuruh pukul mereka kalau umur 10 tahun nggak sholat. Jadi pemaksaan itu terkadang perlu, tapi pemaksaan yang dengan cinta dan kasih sayang. Perlu ada penjelasan. Kalau dia lihat kenapa fulan nggak pesantren, biasanya akan seperti itu. Iya, tapi kau lihat bawa ke pesantren, kenapa mereka semua di pesantren? Jadi dibalikin dia. Kalau dia memandang kenapa fulan nggak ke pesantren, bawa ke pesantren, apalagi yang muridnya anggap satu kelasnya ada banyak atau satu pesantren jumlahnya banyak, engkau lihat. Ini dari Sumatera, ini dari sini, ini jauh dari orang tua yang sebutkan. Ya Allah ya. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh. Sehingga dia semangat, ya Allah mereka jauh, aku dekat sini sebenarnya. Seharusnya mereka yang tidak datang ke sini. Tapi ternyata mereka datang ke sini. Jadi dia ditunjukkan kepada yang ke pesantren, bukan ditunjukkan kepada fulan. Biasanya dia akan mengatakan gitu. Kenapa fulana nggak ke pesantren? Kenapa fulana? Iya. Tapi sebaliknya, kenapa orang-orang itu ada di pesantren? Dan sampaikan keinginan orang tua, harapan orang tua. Dan sambung dengan cita-cita dia. Nah, engkau kepingin jadi apa? Supaya dia tahu, ini jalannya. Belajar di sini jalanmu untuk meraih cita-cita. Karena ada sebagian mengatakan kalau anak di sini cita-cita anak tidak akan tercapai. Di sini kau berpijak. Di sini kau melangkah. Satu anak tangga kau akan lewatin sampai ke cita-cita. Dan kita punya cita-cita bersama. Yaitu masuk surga bersama keluarga semua insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya ada salah satu santriwati yang izin bertanya Ustaz. Tafadhali. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kif halak? Alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz. Nah. Tafadhali. Bagaimana cara menemukan jati diri Ustaz? Kita tuh kalau ngelihat orang tuh ya Ustaz, pengen banget jadi kayak orang itu. Lihat orang satu lagi ya kayak gitu, kita juga pengen jadi kayak gitu. Lihat satu lagi, kayak nggak bisa nemui kita sendiri itu Ustaz. Sampai kita tahu sampai dikeluarkan nasyid kun anta jadilah dirimu Ustaz. Tapi masih belum menemukan itu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi manusia itu
makhluk yang suka mencontoh, suka niru. Makanya kenapa iklan-iklan barang itu menggunakan public figure, menggunakan orang yang sudah banyak pengikutnya. Karena orang suka mencontoh. Bicara Indomie yang diiklankan, namanya kita lihat ya, Indomie atau Sarimi atau apa, mereka akan pakai, nggak tahu, Ana nggak pernah lihat lagi. Cuma mungkin yang dipakai itu artis terkenal, aktor terkenal. Kenapa? Karena orang suka niru. Itu manusia seperti itu. Kemudian nanti kalau bicara baju, tas, atau apa saja yang kita lihat itu, rata-rata mereka menggunakan artis-artis terkenal papan atas karena dia punya pengikut, yang pengikutnya suka niru. Itu manusia seperti itu. Oleh karena itu, Allah jadikan manusia-manusia pilihan yang pantas untuk ditiru. Engkau jadilah kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau dikatakan menemukan jati diri anak, engkau mau jadi seperti apa? Engkau maunya apa? Nih dikasih contoh. Sama Allah dikasih contoh 4 di akhir surat Tahrim namanya. Ada 2 wanita penghuni neraka, ada 2 wanita penghuni surga. Penghuni neraka siapa? Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Penghuni surga, istrinya Fir'aun, Maryam ibunda Isa alaihi wassalam. Jadi memang manusia suka gitu. Nggak apa-apa orang itu nih. Cuma jangan salah engkau tiru. Siapa yang kau tiru ini? Tirulah yang baik. Kemudian kalau bicara ada orang yang hanya sibuk penampilan. Ini bicara jati diri seseorang. Dia hanya sibuk dengan penampilannya. Maka yang ditiru kadangkala dari artis-artis itu, mamanya dari orang-orang yang terkenal mungkin. Yang ditiru itu bajunya. Yang ditiru itu mungkin sepatunya. Yang ditiru itu. Coba engkau lihat yang ditiru itu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat dari dia? Makanya kita lihat Amerika. Wah, Amerika ini terkenal iPhone. Indonesia bikin iPhone kayak gitu. Tiru yang seperti itu. Jadi orang lain kadang-kala menginspirasi. Tapi engkau harus jadi dirimu sendiri. Engkau nggak bisa jadi orang lain. Ada perbedaan engkau dengan dia. Umpamanya seperti itu. Tapi ada hal-hal yang bisa disamakan. Umpamanya Ana lihat. Oh fulana Masya Allah. Hafal Quran fulana. Ana kayaknya Ana harus hafal Quran juga seperti itu. Jadi untuk cara menemukan jati diri kita itu pertama, kita ini cocoknya yang seperti apa. Kau lihat, kau tahu dengan dirimu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Engkau tahu dengan kecondonganmu. Makanya orang lihat kan, ada yang condong, enggak, Ana kayaknya condong mau jadi guru. Ana condong, mamanya, Ana enggak mau jadi guru, kayaknya Ana mau jadi pengusaha. Jadi ada kecondongan di diri dia. Cuma, tadi tolong kepada hal yang baik. Tinggal bagaimana engkau memodifikasi dirimu ya untuk jadi lebih baik. Bukan sama seperti anak, kalau bisa anak lebih baik dari dia gitu. Kalau kita lihat ulama ya, bagaimana Al-Imam Ibnu Hajar, pengarang kitab Fathul Bari, dia itu terinspirasi banget sama Imam Dhahabi. Karena dia baca, oh ini hebat, ngarang buku ini macam-macam. Sampai belum minum air zam-zam, minta sama Allah agar dikasih ilmunya Dhahabi. Subhanallah, kasih lebih baik dari Imam Dhahabi. Subhanallah. Jadi untuk menemukan jati diri, yang pertama kita adalah hamba Allah Azza wa Jal. Jadi ketahuilah mana yang baik, mana yang buruk. Udah dikasih penjelasan. Engkau kalau mau niru orang yang baik dari dia, kemudian engkau modifikasi bagaimana engkau jadi lebih baik dari dia. Jadi bukan mencontoh gayanya, penampilannya. Akhirnya kita akan jadi korban korban iklan. Kita jadi korban iklan. Beli ini, beli ini. Kenapa engkau beli itu? Ya karena fulan pakai, karena fulan pakai. Ada anak pakai baju bolanya Ronaldo. Angka 10 Ronaldo. 7, angka 7 Ronaldo. Oke, angka 7. Apakah dia kalau pakai baju itu langsung jadi kayak Ronaldo? Ya enggak gitu loh. Itu hanya korban iklan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan terus berdoa memohon kepada Allah petunjuk ya. Terus minta petunjuk sama Allah. Dihindarkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Dan kau bisa menjadi dirimu sendiri. Barakallahu fiik.
Wafiikum barakallahu Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya apa Ustaz? Kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustaz? Kayaknya kita mau masuk ke kuis. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oh, satu pertanyaan lagi. Baik. Satu pertanyaan lagi. Silakan untuk kepada Uktina Dewi. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Semoga Ustadz beserta tim selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, saya mau tanya, di tempat saya kan biasanya setelah tarawih itu kan ada tadarus ya Ustadz ya, untuk hataman bersama begitu ya. Nah. Saya kan sebagai koordinatornya gitu ya dari dulu gitu. Cuman setelah saya mengetahui bahwa hataman itu kan tidak ada dibagi-bagi gitu ya. Kalau bisa kan sendiri gitu ya. Jadi Itu hatamannya ini jadinya saya tuh agak ragu gitu Ustadz. Jadi hatamannya itu yang satunya baca, nanti kita misalnya fulan surat Al-Baqarah 10 ayat, nanti bergilir gitu, terus setiap hari sampai nanti khatam di hari keberapa begitu Ustadz. Nah, kan jadi saya tuh agak ragu gitu. Akhirnya tidak mudah ya Ustadz ya, karena kan saya sebagai koordinator gitu, terus tiba-tiba saya menghilang tidak mengikuti kegiatan gitu ya. Jadinya saya tetap di masjid ikut tadarusan, tapi saya membaca bacaan saya sendiri gitu, bacaan saya pribadi gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Ahwan, satu lagi Ustadz agak singkat. Kalau misalnya kita habis bermakmum dengan imam, itu biasanya kan ada zikir bersama, doa bersama gitu ya Ustadz. Nah, biasanya saya itu sendiri gitu doanya, zikirnya sendiri gitu. Cuman memang agak riuh sama suara mic ya. Tapi ketika ada imamnya yang suaranya bagus, terus bacaannya, doanya bagus, dan saya mengetahui arti dari bacaannya itu, saya mengikutinya. Itu gimana ya Ustadz? Apakah saya tetap sendiri baca sendiri aja atau boleh begitu? Begitu saja Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan di sini jamaah. Yang pertama berkaitan dengan hataman ya. Jadi sebenarnya kalau bicara apakah kita dianjurkan menghatamkan Quran? Nah, dianjurkan kita. Apakah kita dianjurkan tadarus? Dianjurkan tadarus. Jadi nggak salah ketika orang setiap malam memulai dia tadarus ambil satu juz. Tapi modelnya itu memang satu baca, yang lainnya dengerin. Itu dianjurkan. Bagaimana Nabi SAW minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran, beliau mendengarkan hal itu. Bagaimana Nabi SAW sendiri membacakan Quran kepada Jibril. Jadi tadarus itu dianjurkan. Jadi nggak ada masalah kalau dikatakan duduk di masjid ya, kemudian mau 5 orang di sini atau mau 10 orang, tapi tolong memang ada satu orang di antara mereka yang memperbaiki bacaan, bukan mengejar target hatamnya. Terus terang di beberapa masjid ya, katakan di beberapa masjid itu mereka hataman tadarus dengan pakai mic, bacaannya ya Allah sebagian itu amburadul bacaan. Amburadulnya itu banget ya. Artinya seharusnya di situ masa dia seakan-akan mengumumkan, ini loh bacaanku salah-salah. Orang kampung jadi tahu. Tujuannya engkau tadarus, engkau mau belajar. Engkau ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, engkau ingin mendapatkan pahala. Engkau ingin memperbaiki bacaanmu. Maka ketika tadarus itu harus ada. Nah katakan untuk memperbaiki. Ada seorang yang bacaannya bagus. Dia yang memperbaiki bacaannya. Sehingga mereka tadarus sekalian tahsin. Memperbaiki bacaan mereka. Mereka dapat pahala dengan menghatamkan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Mereka insya Allah akan dapat bonus bacaannya semakin bagus. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau dikatakan anti tadarus, anti karena koordinator, tinggal disampaikan tadi, tadarus 10 ayat mamanya, atau satu halaman, dan kita akan bahas nanti jamaah. Ketika ada yang baca Quran, yang lainnya itu jangan sibuk dengan handphone. Jangan hanya dia berpikir nanti kalau bagianku aku baru mau baca. Engkau seharusnya mendengarkan, ini tugas koordinator. Jadi dilanjutkan, nggak ada masalah. Baca, tapi tadi ada yang memperbaiki, yang lainnya juga memperhatikan. Ya semoga dengan itu kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
Jadi bukan hanya semaan yang tujuannya menghatamkan tanpa memperhatikan tartil dari bacaannya. Adapun kalau bicara ketika kita bermakmum ya, memang Rasul SAW jelas-jelas mengajarkan kepada para sahabatnya zikir setelah sholat ya. Maka kita berzikir setelah sholat, tapi tidak dipimpin. Engkau kalau sholat berjamaah, ya engkau silahkan sendiri. Kemudian engkau memang tadi kita kadang-kala terganggu dengan suara mic ya. Yang suara mic terlalu besar, sedangkan namanya orang baca subhanallah nggak sama gitu loh. Ana baru dapat 20, mungkin imamnya sudah 33 karena lebih cepat umpamanya. Atau sebaliknya, Ana sudah selesai subhanallah, imamnya masih subhanallah, Ana sudah baca alhamdulillah, sehingga bacaan itu jadi mengganggu sekali. Kita dilarang untuk mengangkat suara kita di atas suara saudara kita dalam membaca yang kemudian mengganggu mereka. Kecuali dalam kondisi memang khutbah, kita suruh dengerin, baca Quran, kita suruh dengerin. Itu mungkin, jadi kalau kita imamnya mau bacaannya bagus atau tidak, ya sudah biarkan dia. Engkau fokus menjalankan seperti yang diajarkan sama Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke kuis. Nah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, kita menuju ke sesi terakhir yaitu sesi kuis. Mungkin untuk pekan ini seperti biasa masih 3 kuis ya Ustaz ya? Kayaknya 2 kuisnya. Pertanyaannya 2. 1 buat santriwati, 1 buat jamaah. Jadi disiapkan, siap-siap ya. Nanti Ustaz akan menyampaikan pertanyaannya. Setelah selesai baru dipersilakan untuk raise hand. Dan yang awal raise hand insya Allah yang akan dipilih. Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menangis tatkala membaca Al-Qur'anul Karim? Baik, tafadhol untuk Ibu Nunung. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, tafadhali. mencoba pertama caranya dengan menghadirkan perasaan sedih di hati ketika membaca ada ayat-ayat mengenai ancaman atau hukuman yang berat yang disebutkan dalam Al-Quran. Terus kemudian kita menyadari kelalaian yang sudah kita lakukan mungkin. Masya Allah. Seperti itu ya, Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Kalau kita tidak mampu menangis, kita merenungkan ya kenapa kita tidak bisa menangis. Subhanallah. Nah, barakallahu fiik, ahsanti. Ya, Oke. itu jawabannya jamaah ya. Semoga kita bisa mencapai kedudukan itu. Kalau sebelumnya kita nggak pernah, ya kita berusaha. Jangan pernah mengatakan nggak bisa. Tapi kita berusaha dan minta tolong sama Allah. Untuk para santriwati, pertanyaannya tadi kita sebutkan ada 2 macam tartil. Ada yang wajib, ada yang anjuran. Mana yang wajib dan mana yang anjuran? Maria Ustaz. Di sana tergantung ustadzanya yang di situ. Mana? Siapa yang angkat tangan duluan? Tartil yang wajib adalah Kemarin sakit Nah, siapa yang mau jawab? Kalau bareng angkat tangannya pingsut. Ustaz, mungkin ini kan ada 2 ya Ustaz. Pingsut Atau satu-satu gitu Ustaz. Satu-satu ya, kalau apa? Taib, satu-satu. Pingsut aja, Bang. Satu-satu sudah, satu-satu. Ya, yang tunggu satu-satu. Yang pertama yang wajib. Siapa yang jawab? yang wajib tidak mengurangi huruf saat membaca Al-Quran. Yang menjelaskan huruf-hurufnya, Ya, tidak menerangkan hurufnya, jangan sampai ada yang tersembunyi hurufnya, dan jangan sampai mengurangin huruf ya, apalagi kalimat taib. Itu yang pertama, yang wajib. Kalau yang anjuran, silakan. Tartil yang lebih menampakkan lagi dengan tajwid yang berhenti di setiap ayat. Iya, menampakkan dengan suara yang lebih indah, dengan hukum-hukum tajwidnya yang jelas, kemudian berhenti di setiap ayat, itu yang anjuran ya. Jadi supaya kita tidak mudah menyalahkan orang ya. Karena kadang-kala ada orang, oh
nggak boleh baca kayak gitu. Padahal sebenarnya boleh, cuma memang mungkin dia tadi belum sampai tingkatan yang tartil, tapi yang tartil yang sunnah. Namun kita menganjurkan orang-orang untuk lebih baik bacaannya. Barakallahu fiik. Baik, itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Subhanakallah wa bihamdika.